Selamat pagi buat Bapak Ibu penguji. Salam dari Nias Yahoo. Perkenalkan, nama saya Dewi Srimanjayahulu, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran sebagai syarat kelulusan uji kinerja. Itu, marilah kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Apa kabarnya dia? Sehat, Pak. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan kegiatan kita atau aktivitas kita dalam pembelajaran sekolah atau di mana kita berada, seperti biasa kami Bapak Ibu di sekolah selalu mengharapkan doa anak-anak kami supaya dalam menjalankan segala kegiatan berjalan dengan lancar. Untuk itu kepada anak kami yang bersedia dipersilakan. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan. Ya, mari berdiri. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita, langkah baiknya kita menyerahkan tubuh, jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Maka itu mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan dulu semua. Terima kasih kepada kami yang telah membawa kita dalam doa, dan terima kasih juga kepada seluruh anak kami yang telah berorang memberikan waktu pada saat ini untuk bisa kita bersama-sama menjalankan kegiatan kita atau mengucapkan terima kasih itu kepada seluruh anak kami yang telah memberikan waktunya untuk bisa bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Apa tujuan kita melaksanakan bimbingan konseling ini? Ya, sudah Bapak jelaskan kemarin bahwa bimbingan konseling ini adalah bagian atau salah satu dari layanan bimbingan dan konseling, ya, yang harus dijalankan oleh guru BK atau konselor. Ya. Apa itu bimbingan kelompok? Ya, proses pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh konselor dan atau guru BK kepada siswa, di mana yang tujuannya, ya, apa yang diharapkan kepada peserta kelompok yaitu mampu berbicara di depan banyak, ya, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan atau perasaan apa yang sedang dirasakan. Itu tujuan dari bimbingan kelompok yang kita lakukan pada saat ini. Yang berikutnya, belajar menghargai pendapat orang lain. Ya, jadi di sini anak kami juga harus mampu nanti bisa menghargai pendapat orang lain. Ya, kemudian bertanggung jawab terhadap pendapat apa yang telah dikemukakan. Jadi itu dia tujuan dari bimbingan kelompok. Jadi di sini nanti Bapak harapkan seluruh anak kami dapat berpartisipasi aktif. Ya, kemudian Bapak menyampaikan waktu untuk pelaksanaan bimbingan kelompok ini 1 kali 45 menit. Ya, 1 kali 45. Kemudian pada proses bimbingan kelompok ini yang akan kita bahas nanti tentang kesadaran membaca. Ya, kemarin Bapak sudah menjelaskan kepada kita bagaimana cara anak kami untuk menumbuhkan kesadaran dalam proses membaca. Ya, itu dia. Dan kemudian, ya, dalam bimbingan kelompok ini juga, ya, ada azasnya. Ya, ada azasnya sudah Bapak jelaskan kemarin, dan kembali Bapak lagi menjelaskan bahwa azas
dalam bimbingan kelompok ini yang pertama adalah ada azas kerahasiaan. Ya, ada azas kerahasiaan. Apapun nanti yang akan kita bicarakan pada saat ini, ya, ada azas kerahasiaan. Jadi yang boleh tahu hanya Bapak sebagai guru di depan dan anak-anak kami sebagai anggota kelompok. Jadi saya rasa di antara anak kami ini banyak masalah-masalah, ya, apa yang membuat dirinya itu malas membaca. Jadi mungkin apa nanti yang kita rasakan bersama, kita saling cerita, saling curhat, ya, nanti orang lain atau teman kita memberikan tanggapan dari apa yang akan kita berikan. Jadi jangan malu dan jangan ragu, kita pastikan bahwa kita dalam ruangan ini adalah memiliki azas kerahasiaan. Ya, tidak boleh ada orang lain yang tahu selain kita di tempat ini. Yang kemudian ada azas keterbukaan. Ya, sudah Bapak bilang tadi bahwa apapun yang menjadi mengganjal kehidupan kita tentang malasnya membaca ini, ya, mari kita nanti ceritakan apa yang membuat kita malas dalam membaca. Jadi di sini Bapak mau atau mengharapkan bahwa ada keterbukaan anak-anak kami. Yang berikutnya adalah azas kesukarelaan. Ya, jadi di sini anak-anak kami datang di tempat ini bukan karena keterpaksaan, ya, tetapi karena sukarela, ya, atau niat. Jadi itu yang saya harapkan dulu, bahwa kalau terpaksa nanti agak susah kita untuk melanjutkan bimbingan kelompok ini. Yang kemudian adalah azas kenormatifannya. Jadi Bapak berharap bahwa dalam penggunaan bahasa di dalamnya, marilah kita menggunakan bahasa yang resmi, aku dia, ya. Jadi kalau boleh jangan kita campur-campur dengan bahasa daerah dulu, ya. Jadi kalau boleh kita belajar, ya, belajar juga bagaimana menggunakan bahasa yang di antara kita juga alangkah baiknya kalau kita saling berkenalan, ya, berkenalan satu sama yang lain. Ya, contohnya nanti sebut namanya, ya, nama panggilannya dan apa yang menjadi hobinya, ya, tidak namanya, hobinya, bukan namanya, nama panggilan dan hobinya. Ada 3, ya. Jadi contohnya kalau saya sebut nama saya Dewi Srimanjaya Hulu, nama panggil Pak Sriman Hulu, ya, hobi memancing. Jadi ada gerakan nanti ya kayak gini, ya, memancing. Jadi kalau dia main volley berarti bagaimana gerakan main volley? Gini, ya, gini. Kalau main bola berarti berdiri tenang bola, ya. Jadi apapun hobi nanti silakan peragakan, ya. Jadi coba satu-satu saya perkenalkan dulu. Nama saya Dewi Srimanjaya Hulu, nama panggilan Pak Sriman Hulu, ya. Hobi memancing. Ya, tahu, ya? Itu dia. Oke, sekarang kita mulai dari paling kanan saya, dari Selen, ya. Silakan. Baik, perkenalkan nama panggilan saya Ellen. Ya, bisa dipanggil Ellen. Jadi yang bisa menjadi hobi saya itu, saya mempunyai bakat untuk bermain musik. Itu bermain keyboard. Gimana gerakannya? Gini, ya. Kayak gini. Dan juga bermain piano. Iya, ya. Oke, bagus, ya, sebelahnya langsung, ya. Baik, perkenalkan nama saya Devil Kurniatia, nama panggil Devil. Hobi badminton. Ini Ya. Biar semangat kita. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Ike Hidayatullah, biasa dipanggil dengan nama Ike. Hobi saya Ayo, silakan hobi. Bu. Atau saya mau peragakan apa hobi? bermain badminton. Main badminton. Ini, ya. Ini, ya. Oke, silakan. Bisa. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Sarti Lestaria, nama panggilan Sarti. Hobi saya memasak. Baik, perkenalkan nama saya Musa Zazara, biasa dipanggil Nemo. Hobi memancing. Baik, perkenalkan nama saya. Ayo, jangan. Terus, ya. Perkenalkan nama saya Novi Krisnaria Harifa, biasa dipanggil Novi. Hobi saya itu badminton. Ya, ada talian kamu juga, ya.
Baik, perkenalkan nama saya Tresna. Perkenalkan nama saya Tresna Vidya, biasa dipanggil Tresna. Hobi saya menyanyi. Perkenalkan nama saya Peter Manereva, biasa dipanggil dengan Pinta. Hobi saya itu main bola futsal. Main bola kayak mana gerakan itu? Oke, tepuk tangan semua. Oke ya. Nah, jadi apa yang telah kita berikan tentang hobi kita itu ternyata membuat kita tersenyum hari ini ya. Kata orang kalau tersenyum itu menghilangkan satu dosa. Nah, ya. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke berikutnya, seperti biasa kita melaksanakan speaking ya. Speaking atau memberikan salah satu atau saya melatih konsentrasi anak-anak kami ya. Ya, atau semacam game dia lah itu ya. Coba mari kita silakan berdiri. Ya, gamenya adalah menembak angka, ya, menembak angka. Jadi caranya nanti apa angka yang saya atau bapak sebut, maka jawab yes, 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 itu ya. Oke. Dan berikutnya yang menjawab yes, yes itu menunjuk kawannya yang lain, ya, dengan menyebut nomor. Nomornya kita hitung dengan urutan mulai dari CL. 1 hitung nomor 1 4, 5, 6, 7. berarti ada 8 orang anggota kelompok ya, jadi tolong diingat nomornya berapa ya, konsentrasi ya, nomornya berapa, dan nanti kalau saya sebut angka 2, nah yes, 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 itu ya 3 kali. Sebut angkanya lagi. Jadi berikutnya nanti di yes, yes, yes juga, kemudian di lempar ke yang lain. Ya, sebentar terserah kalian lah mana yang kita tunjuk ya. Ini namanya juga melatih konsentrasi anak-anak kamu ya. Ya, bisa ya? Bisa. Sekarang kita mulai ya. Nomor 5. Yes, yes, yes. 4. Yes, yes, yes. Nomor. 3. Yes, yes. Silakan Niki. 1, Pak. Yes, yes, yes. 3. Yes, yes, yes. Ya, lanjut. 8. Yes, yes, yes. Ya, nomor. Nomor 5. Yes, yes, yes. 6. Yes, yes, yes. 2. Yes, yes, yes. 7. Yes, yes, yes. Ya, lanjut. 4. Yes, yes, yes. 2. Yes, yes, yes. 3. Yes, yes, yes. 7. Yes, yes, yes. 5. Yes, yes, yes. 8. Yes, yes, yes. 1. Yes, yes, yes. 3. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, silakan duduk semua. Oke, itulah permainan kita pada pagi hari ini ya. Oke, baik. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa kita melaksanakan bimbingan kelompok. Ini adalah proses pemberian bantuan kepada anak kami yang mungkin mempunyai permasalahan dalam dirinya. Ya, tentu apa yang menjadi topik kita pada saat ini nanti tentang kesadaran membaca. Ya, marilah kita nanti saling mengutarakan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita dalam malasnya membaca dan bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran membaca itu. Ya, apakah anak-anak kami ada kesiapan untuk kita lebih lanjut? Ada? Ada ya? Oke. Jadi tanggung jawab anak kami nanti merespon apa yang menjadi sampaian atau apa yang disampaikan anak-anak kami ya. Kita nanti dalam hal ini adalah saling kerjasama, saling memberikan tanggapan ya terhadap masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman kita yang lain. Oke? Bisa ya? Baik, sekarang kemarin kita ingin membahas tentang materi kesadaran membaca. Ya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran membaca itu menurut anak-anak kami? Ya, aku itu ya. Itu pertama dengan cara menyadarkan diri sendiri
ketiga lebih giat lagi dalam belajar. Gimana? Lebih giat. Giat lagi dalam belajar. Iya. Oke, silakan Bu ya. Jadi yang lain bagaimana menurut kalian tentang apa yang disampaikan oleh si apa tadi si Sarti? Apakah benar yang disampaikan itu? Kenapa bilang benar? Siapa yang bilang benar? Ya, si Pintarman. Kenapa Pintarman? Karena yang dibilang tadi itu sangat berfaedah dalam untuk menumbuhkan kesadaran untuk membaca agar bisa lancar dalam membaca. Iya ya, sangat berfaedah, sangat berguna ya untuk apa tadi? Untuk kelancaran dalam membaca. Siapa yang punya lagi tanggapan tentang apa yang disampaikan si Sartika? Ayo, silakan ini Pak ya. Silakan ya. Ada? Ya silakan ya. Benar, karena kita harus juga mempunyai ketertarikan dalam membaca dan mempunyai niat dan tujuan yang benar dalam membaca. Ya, harus memiliki niat dalam membaca. Yang lain ada? Ada? Atau bagaimana menurut yang lain? Bagaimana menumbuhkan kesadaran membaca selain sesuatu tadi? Ada? Ayo, silakan. Ayo, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran membaca? Nanti yang lain merespon ya. Intinya, yang pertama itu harus ada tujuan dan niat. Sekian. Iya, tujuan. Sike, bagaimana tujuan itu? Tujuan membaca. Mana itu tujuan membaca? Ya, Pak Cuma. Contohnya dalam Dekat lagi, ya. Contohnya dalam. Silakan, ayo. contohnya dalam sering belajar membaca itu dapat membuat kita dapat bermanfaat untuk kita karena bisa dapat berperan aktif dalam setiap mata proses pembelajaran dan pastinya kita akan mempunyai intensitas atau kemampuan dalam berbicara di depan umum. Iya, itu yang kita jelaskan tadi. Kita dulu sama Siki. Ya, penting sekali ya. Ada yang disebut dengan intensitas. Pegang aja. Ada yang disebut dengan intensitas. Intensitas itu adalah kemampuan ya berbicara di depan umum. Jadi bagaimana kita bisa berbicara di depan umum kalau kita tidak sering membaca? Karena vocabulary di otak kita itu berkurang. Jadi apa yang kita sampaikan agak bingung kita. Ya kan? Ya. Oke, bagaimana contoh? Atau siapa di antara kita di kelompok ini yang pernah berbicara di depan umum? Si Ellen. Ayo, bagaimana contohnya itu Nunggu? Kemarin contohnya apa seperti apa? Pertama, dalam berbicara di depan umum, kita harus berbicara dengan bersikap lantang dan mengungkapkan sebuah ungkapan dengan baik dan lancar. Itu sebabnya karena kita sering membaca dan dapat menyampaikan banyak kata-kata karena banyaknya wawasan yang kita dapatkan dari sebuah buku ketika kita dalam membaca. Iya, betul sekali ya. Jadi itu juga melatih keberanian kita untuk ngomong ya. Sudah saya bilang sedikit tadi bahwa meningkatkan intensitas. Ya, jadi bagaimana kita bisa mampu berbicara banyak kalau tidak punya atau tidak pernah membaca. Ya. Oke, ada tanggapan yang lain? Ya, silakan Devi. Nah, saya berikan satu contoh yaitu seperti kemarin saya mengambil WL di PA komisi remaja yang memimpin Pak sebagai iya. Oh ya. Nah, saya itu sebagai WL saya dengan tampil penuh persiapan. Saya tidak gugup, saya berani tampil. Itu karena ada persiapan. Ada persiapan. Ya. Sudah membaca ya? Sudah Pak. Ya, silakan siapa lagi yang punya contoh? Untuk Adi, silakan ayo Bu. Bagaimana yang tadi merespon ya terhadap apa yang disampaikan tadi si Devi tentang contoh pada saat dia menjadi WL ya, apakah itu baik menurut si Yamutani? Baik Yamutani? Baik. Ya, pakai mic. Ya. Kenapa saya katakan baik? Karena dia tidak merasa gugup dan dia mempunyai persiapan.
Ada persiapan. Apakah yang Utani pernah ada contoh seperti itu? Hah? Tidak. Pernah. Seperti apa contohnya? Dalam memimpin Yel dalam kelas. Ya, memimpin Yel di dalam kelas. Betul juga. Yel itu kan ada teksnya itu. Bayangkan kalau nggak pernah membaca kita, mana tahu kita seperti apa yang kita mau lakukan. Ada di antara kita yang nggak pernah berbicara di depan umum? Ada? Semuanya sudah ya? Oke, jadi itulah pentingnya. Pentingnya membaca itu sangat penting. Apalagi kalau kita menghadapi ujian, ya. Jadi kira-kira anak kami ke depan harus menyadari hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apalagi kita yang masih minim ini penggunaan bahasa Indonesianya kalau di pedalaman seperti ini, ya. Makanya kita kalau sampai di perantauan kita, nah, kelemahan kita lagi, ya. Kelemahan kita lagi. Makanya seringlah untuk membaca, ya. Membaca itu juga yang ada di dalam teks juga bahasa Indonesia. Jadi marilah kita membaca sehingga banyak kosakata yang ada dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, wawasan kita, ya. Sangat penting, ya. Sangat penting terhadap kegiatan itu, ya. Jadi seperti halnya di mana kita berada di pesawat, ya. Kalau di pesawat itu, ya, harus kita dan harus patut kita membaca teks atau peringatan atau perhatian yang ada di dalam pesawat itu, ya. Sudah saya Bapak jelaskan kemarin, kalau nggak bisa kita baca itu, ya, bahaya juga kita, ya. Macam kita naik mobil, ya, nggak pernah pakai seatbelt, ya. Apa namanya, seatbelt itu namanya, ya. Jadi bayangkan kalau di pesawat kalau kita pakai itu, didenda kita 200 juta, ya. Itu ya. Jadi membiasakan membaca itu caranya juga orang tua memberikan kita dukungan. Silakan. Awalnya dia menasihati, berbicara dan menyuruh kita. Kedua kalinya ketika kita tidak mengikutinya, Ya. dia memarahi kita. Iya. Jadi itu ada sanksi juga ya? Iya. Kasih sanksi. Jadi itulah risiko kalau tidak membaca. Apakah di sekolah juga ada sanksinya kalau tidak membaca? Ada. Apa sanksinya itu? Dikasih dapat mana? Tidak dapat nilai ya? Iya. Karena tidak membaca, tidak tahu apa yang dia mau sampaikan. Contohnya, Bapak Ibu guru memberikan atau melempar satu pertanyaan, ini gitu ya? Tiba-tiba dia tidak tahu, karena belum membaca. Padahal sudah dibilang guru semalam, nah baca ya. Besok kita ada remedial, ya, ada remedial lisan ya. Jadi nggak bisa dijawab karena gugup, belum membaca, ada persiapan. Ya. Itu ya. Jadi resikonya ada. Kesadaran. Ya, saya mau yang 8 orang ini, ya, punya motivasi atau punya keinginan, niat, ya, kesadaran dalam menumbuhkan membaca ini. Bagaimana caranya? Sudah Bapak? Ya. Memberikan waktu, memberikan keluangan waktu dalam membaca, dan satunya itu harus ada keyakinan atau niat. Ya, memberi waktu itu ya. Sudah Bapak jawab bilang kemarin bahwa di pertemuan pertama itu, ya, ada yang menumbuhkan kesadaran itu harus ada yang disebut dengan manajemen waktu atau membagi waktu. Biasakan Anda atau anak kami ini memberi waktu untuk membaca di rumah dan di sekolah juga. Ya, udah kalian sampaikan tadi bahwa jarang kalian untuk membaca. Ya, jarang ya. Udah jujur kalian itu ya. Jadi udah jujur, maka siapkanlah diri membaca di rumah, membacalah di sekolah. Ya. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Kita aja sekarang masuk ke perguruan tinggi negeri, ya. Kalau nggak lulus kita ujian seleksi, ya, mana bisa kita lulus. Ya. Kenapa tidak lulus? Karena nggak ada pengetahuan. Selama dia sekolah jarang dia membaca, nggak ada wawasannya, ya. Kan bilang siangnya nggak ada wawasan. Apalagi nggak bisa dia menyelesaikan masalahnya. Ya, tidak peduli dengan mata pelajaran. Itu yang terjadi. Jadi itu adalah permasalahan pribadi kita masing-masing siswa. Ya. Apakah kita
terus begitu melakukan seperti itu? Tidak. Saya rasa itu hal yang tidak baik Bu, bagi perkembangan kita. Ya, sementara di tugas perkembangan kita ini di remaja ini sebenarnya sudah tampil kita, ya, harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Ya. Bagaimana lagi menumbuhkan kesadaran membaca itu? Silakan selain sesat tadi. Ya, silakan Selen. Itu berkomitmen untuk dapat mengatur jadwal belajar maupun jadwal membaca dan menjalankannya sebagai bukti kesadaran bahwa sebagai siswa yang wajib membaca untuk banyak bertambahnya wawasan dan pengetahuan. Iya. Jadi itu yang disampaikan Selen ya. Benar yang dibilang Selen tadi tentang apa? Komitmennya, ada komitmen di dalamnya. Ya. Setiap siswa harus mempunyai komitmen, integritas, tanggung jawab, ya. Makanya nanti kalau di rapor itu ada ya, ada nilai religius, ya, integritas, gotong royong, ya, semuanya ada di situ. Jadi kemampuan anak-anak kami memang sudah harus mampu melakukan seperti itu, ya. Paham semua itu ya? Oke, harus kita berpikir tentang, ya, bagaimana kejadian itu bisa kita respon. Ya, contohnya tadi ada yang malas membaca, ya, artinya dia tidak memiliki nilai yang baik. Ya, bagaimana dia merespon itu? Bagaimana Anda memikirkan itu? Bagaimana cara mengubah hal itu? Belajar lebih giat lagi. Ya, kan udah tahu kesalahan kita seperti apa. Saya gagalnya di sini ya. Ya, dan saya akui gagalnya saya karena belum belajar, belum membaca. Ya. Jadi harus dilakukan. Ya, harus dilakukan itu. Ya. Jadi bagaimana perasaan anak kami ketika, ya, sudah melakukan kegiatan membaca? Bagaimana perasaannya? Contohnya, anak kami sudah membaca layak, tiba-tiba mendapatkan nilai yang bagus, ya kan? Karena sudah membaca, paham tentang apa yang diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru. Ya, bagaimana perasaan sekarang? Senang. Senang. Ya, senang kenapa? Coba sedikit karena perjuangan kita pada awalnya dalam proses belajar itu dari segi menghafal, membaca dan mendapat pendidikan itu kan. ya, jadi tidak sia-sia ya. Iya. Karena ada proses apa yang lain? Mempunyai intensitas tersendiri. Apa? Mempunyai intensitas tersendiri. Ya, mempunyai intensitas tersendiri, kemampuan sendiri dalam apa? Dalam membaca, ya. Ada yang lain? Apa yang dirasa? Perasaan merasa senang dan berpesan lebih banyak tahu dan tidak kewalahan saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan bisa lebih cepat menangkap, memberi tanggapan apa materi yang disampaikan oleh guru di sekolah dan mendapat nilai bagus dari seorang guru dan guru. Iya, itu ya. Oke ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita lakukan dalam menumbuhkan kesadaran membaca. Ya, dan barangkali juga anak-anak kami masih banyak teman-teman yang jarang membaca di rumah maupun di sekolah. Ya kan? Ya. Bagaimana sikap kita sebagai anak sekolah, ya kan? Bagaimana sikap kita sebagai anak sekolah dalam membantu teman kita itu? Menyadarinya. Bagaimana caranya? Menyadarkan dia bahwa membaca itu sangat penting. Ya, menyadarinya bahwa membaca itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lain? Ya, memberikan contoh ya, di kelas kita ada 35 orang ya, atau di kelas yang lain juga. Jadi kita harus bisa memberikan contoh dengan membaca di rumah, ya, membaca di sekolah. Ya, itu ya. Apa contoh yang lain? Menaruh minat, menarik perhatian dan menaruh minat untuk membaca. Ya, menaruh apa? Memberikan minat ya, ya, menarik orang untuk ya mengikuti hal yang baik yang seharusnya kita lakukan dalam proses ini tadi tentang
membaca. Ya, harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan hari ini. Ya, apa yang menjadi tanggung jawab rekan dalam merespon kegiatan kita atau apa yang telah disebut tadi anak kami. Ya, karena yang menjalankan ini bukan bapak sebagai guru, tetapi anak kami. Ya, apa tadi yang sudah disampaikan? Silakan direspon. Bagaimana tanggung jawab? Silakan. Bagaimana tanggung jawab dulu? Pak Mai. Menjalankannya dan lebih baik lagi dalam mengatur waktu untuk lebih banyak membaca. Ya. Atur waktu. Jadi mengatur waktu. Jadi bertanggung jawab silakan ini ya. Apa yang kamu sebut itu bertanggung jawab. Ya kalau nggak bertanggung jawab nanti berarti itu sama kepada Tuhan bukan kepada Bapak ya. Jadi tapi apa yang Bapak mau sampaikan ini juga bagus untuk kehidupan ya, apalagi dalam menjalankan pendidikan ke depan. Gimana tanggung jawab Bu? Kita harus lebih mempertahankan dan meningkatkan lagi kegiatan belajar dan kegiatan belajar membaca kita. Ya, kita harus meningkatkan lagi ya. Mempertahankan proses atau cara belajar di kita. Ya, saya silakan. Yaitu pertama dulu ada niat, terus sebagai diri sendiri itu harus ada kesadaran bahwa membaca itu sangat penting. Terus saya sebagai seorang siswa akan melakukan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, akan memulai untuk nanti mencobanya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya, tepuk tangan ya. Betul apa yang disampaikan Sartika tadi ya. Kegiatan kita bimbingan kelompok hari ini sebentar lagi akan kita akhiri. Ya, harapan Bapak kepada kalian semua agar apa yang kita sampaikan hari ini ya betul-betul dilakukan. Ya. Sarti tadi sudah menjelaskan bagaimana caranya bertanggung jawab membuat satu komitmen dalam membaca, maka lakukan lagi. Ya, Anda tidak rugi. Ya, malah Anda atau anak kami merasa diuntungkan kalau banyak membaca di sekolah. Ya, karena kalian itu anak peserta didik, anak-anak pintar semua. Ya. Siapa yang nggak mau jadi anak pintar di sini? Tidak ada. Tidak ada. Oh iya, berarti sini kan nggak enggak. Ya. Oke ya. Jadi kegiatan kita akan segera kita akhiri. Jadi dalam bimbingan kelompok ini juga pasti ada yang menjadi kesan anak kami. Ya, apa yang menjadi kesan anak kami terhadap apa yang anak kami alami pada kesempatan ini? Apa yang menjadi kesan kalian? Apakah kesannya buruk, tidak bagus? Ya, apakah ada wawasan baru, ada semangat? Apa yang menjadi kesan? Silakan. Ya, Sakti udah mau ngomong lagi. Ayo Sakti. Ya, kesannya apa Bu? Kesannya bagi diri sendiri. Low battery. Please charge. Udah ya. Oke. Ya, silakan Sakti. Kesannya bagi diri sendiri itu sangat bagus karena melalui pelajaran ini kita dapat membuka wawasan dan pikiran di mana pada waktu dulunya atau kemarin-kemarinnya kita tidak ada niat atau kepikiran untuk belajar atau membaca, kita hanya menganggapnya sepele. Yaitu dengan belajar di sini kita tahu bahwa belajar itu sangat penting bagi kita, bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi mau masuk perguruan tinggi nanti itu yang siapa yang mulai hari ini membaca, ya wawasan itu harus diperbanyak, diluaskan. Yang lain ada kesan selain Susarti? Apa yang menjadi kesan perjumpaan kita kedua kalinya kita lakukan bimbingan kelompok? Ya, apa kesannya? Bagus? Apakah bagus merasa atau tidak? Silakan. Ya, silakan. Kenapa? Kenapa saya pada pembelajaran pada kali ini, yaitu saya terkesan akan membuat saya sadar diri. Ya, lebih besar suara lagi. Sadar diri ya. Pada pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan yaitu saya terkesan akan pembelajaran kali ini karena dapat membuat saya lebih sadar diri, Pak. Sadar diri ya. Sadar diri. Sadar diri. Dan membaca ya. Iya. Jadi apa yang kamu buat komitmen tadi lakukan ya, laksanakan. Ya.
Yang lain silent siapa lagi? Mau tadi? Ayo kita mana? Apa yang jadi kesan? Harus ada kesan selama 2 kali kita pertemuan. Masa? Berarti kalau nggak ada kesan berarti belum masuk. Belum fokus ya untuk ingin fokus ini. Adalah apa yang menjadi kesan? Pastinya kita akan berperan aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Karena membaca satu buku itu bisa dapat dapat menambah sejuta ilmu kalau membaca satu buku. Oke, wah, luar biasa ya. Menambah sejuta ilmu ya. Cuma satu buku, apalagi kalau 2 buku 2 juta. Apalagi kalau 3 buku ya. Kita di kelas 1 ini ada 16 mata pelajaran ya. 16 juta ilmu ya. Wah, luar biasa. Tekan. Pesannya. Yang tadi laki-laki harus ada program dari laki-laki masa. Kita semakin menjadi tahu dan kesadaran kita menjadi timbul bahwa pentingnya itu membaca. Ya. Itu mempersiapkan apa yang dipersiapkan? Itu mempersiapkan masa depan kita ke depan. Ya, apalagi kalau masuk perguruan tinggi tadi itu, apalagi kalau masuk nanti kalian mau jadi pegawai negeri kalian kan seperti bapak manapun tidak mau ya. Jadi itu harus kita banyak belajar kita karena sekarang udah transparansi nggak ada bayar lagi duit, semuanya harus pakai nilai semua ya. Ada yang lain ini dari ini belum ya? Soalnya kalau nggak berhasil ini kita akan lakukan lagi ketiga kali. Silakan. Intinya membaca itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena tanpa adanya membaca kita tidak mengetahui apa-apa. Betul juga itu, tanpa membaca kita tidak mengetahui apa-apa. Ya, itu ya, dengan plus belajar kata Steve. Ada yang lain? Baru 1 orang di lulusan ini ya. 1 orang lagi, 3 orang lagi. Ayo, pesan kita apa? Pesan kita dalam membaca itu kita harus lebih giat membaca agar kita lebih mengetahui banyak hal dalam buku yang kita baca. Ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Pas ya? Pas. Baik. Kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok ini. Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami yang 8 orang telah memberi waktu dan kesempatan pada kesempatan ini tentang bimbingan kelompok untuk membantu anak kami keluar dari permasalahan apa yang sedang dihadapi ya. Jadi mudah-mudahan anak kami apa yang telah kita putuskan hari ini ya bisa kita membuat komitmen dan bertanggung jawab terhadap apa yang bisa kita putuskan ya. Oke ya, terima kasih ya. Ya, baik, sebelum kita berpisah di tempat ini atau mengakhiri pertemuan kita ini seperti biasa kita sudah mengawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Ya, Siki silakan Siki. Ya. Bismillah. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi ini, mari kita bersatu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu ya.